yaitu akhir dari program PMPN, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sejak itulah di akhir Desember itu dengan menyisakan banyak aset. Salah satunya adalah aset dari dana bergulir ini, yaitu SPP, yang mungkin tadi sudah disampaikan juga sama Pak Undar atau juga Pak Wakil dan juga Bapak Kadis, bahwa rata-rata per kecamatan kita mencapai 3-4 miliar. Dan kalau di akumulasikan untuk keseluruhannya, pada saat itu jumlah dana bergulir kita di Aceh Utara sejumlah lebih kurang 74 miliar. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin Bapak Camat ada yang baru dan yang mungkin yang lama pasti mengetahui dan pasti menjalani kegiatan PMPN ini. Sejak saat itu kami dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya di DPM BPKB juga, karena banyak pertanyaan dari UPK, dari kecamatan, dari pelaku-pelaku PMPN menanyakan bagaimana nasib dana sejumlah 74 miliar itu yang sekarang ditinggalkan. Memang ditinggalkan pesan bahwa ikut aturan untuk PTO 10. PTO 10 masih tetap berlaku. Jadi sejak saat itu kami pernah menyurati lebih kurang mungkin sekitar 2 kali berbagai provinsi dan juga mempertanyakan ke Kementerian Dalam Negeri. Jawabannya menunggu aturan, selalu menunggu aturan. Provinsi juga tidak berani mengeluarkan aturan tanpa aturan yang dikeluarkan dari pusat. Jadi sejak saat itulah dengan jangka waktu yang sekarang hampir 8 tahun, keadaan nasib UPK ada yang bertahan dan ada yang mungkin hidup mati ya Bapak, ada yang mati segar hidup. Jadi ada yang berjalan mungkin sampai sekarang, ada yang masih berjalan aktif, ada yang setengah berjalan, dan ada yang mungkin sudah tidak berjalan lagi, dalam artian tidak aktif lagi. Dan untuk saat ini sekarang lebih kurang mungkin ada sekitar 14 UPK yang masih berjalan. Kemudian dalam jangka waktu yang 8 tahun mungkin kadang-kadang ini ada istilah UPK, bagaimana kita menghidupkan sementara untuk jadi UPK aja kita nggak tahu ngambil di mana lagi karena nggak jalan. Banyak yang SPP yang sifat pinjam perempuan kolek sampai tidak dilunasi banyak, dan mungkin sampai sekarang masih ada bapak-bapak, ibu-ibu masih tersisa dana di masyarakat. Ada yang beranggapan mungkin dana itu sudah bisa diterima di masyarakat, tapi belum, karena ini sekarang adalah ada aturan yang mengharuskan kita untuk mentransformasi dari UPK ke Umdesma yang dan mungkin sekitar seminggu 2 bulan lalu, antara 25 Maret, Pak Menteri Desa sendiri yang langsung menghadiri acara lapor di Medan. Mereka juga sangat berpesan kepada kita semua pelaku-pelaku PMPN di waktu itu bahwa transformasi ini harus dilaksanakan. Walaupun memang tidak ada lagi dana, punya transformasi, nanti kalau tidak ada lagi dana, bagaimana nanti ada aturan khusus lagi, ada aturan bagaimana kalau memang sudah mati, sudah nggak jalan lagi. Kalau kita bilang mati total masih ada, karena dari sekian jumlah dana 74 miliar akhir tahun 2014, mungkin ada 3 tahun kemudian
kemudian kami menerima informasi juga waktu itu karena kami di kabupaten sudah 2 kali juga membuat kelas staff untuk bagaimana mau kita bawa kemana data ini, mau kita bawa kemana data yang 74 miliar. Jadi lagi-lagi kita terbentur karena belum ada aturan yang khusus. Dan menurut berita terakhir bahwa dana tersebut sekarang sekitar 54 miliar, lebih kurang 54 miliar. Nanti mungkin kalau dengan adanya transformasi ini, dengan adanya kita minta laporan, mungkin akan kita tahu apa masih 54 miliar ataukah masih 74 miliar, sedangkan yang lain mungkin ada di masyarakat yang belum dilunasi. Jadi mungkin itu semacam pemahaman kita bahwa transformasi itu harus kita lakukan walaupun dengan tanpa UPK-nya aktif. Kemudian juga untuk saat ini mungkin hanya 1 kecamatan yang masih aktif, Mualabatu UPK Mualabatu yang masih aktif dan sudah melakukan transformasi. Mungkin cuman tahapannya Pak Pami reviewnya juga untuk review di dalam tahapan itu. Sedangkan yang kecamatan-kecamatan lain ada yang sudah aktif, ada yang masih aktif, ada yang tidak aktif. Mungkin seperti Bakya masih aktif. Kemudian untuk Dewan Darat aktif, Utama Umum Pak Camat tidak aktif saat ini. Kemudian Syukur masih aktif, Manakui tidak aktif, dan mungkin yang lain tidak mungkin satu persatu. Jadi Pak Camat akan tahu sendiri dari laporan BPK karena sesudah ini adalah tahapan pertama, Bapak-bapak, tahapan pertama yaitu sosialisasi di kabupaten, dan menurut tulis yang dikeluarkan pusat, kita sosialisasi di kabupaten ini sekitar tanggal 8 April. Dan mungkin agak kolot sedikit, tidak masalah beberapa hari. Dan langkah-langkah selanjutnya sudah ditentukan langsung oleh di dalam penduduk teknis nanti wilayah akan menyampaikan kapan musyawarah, kapan sosialisasi di kecamatan, kapan laporan harus disampaikan dan lain-lain disampaikan. Kami dari akhir Maret sampai bulan September sudah mengisi, karena diminta dari Kemendes diminta bahwa kita harus mengisi agenda kita, jadi sudah penuh untuk sampai bulan September akhir sudah penuh semua agenda. Dan pada kesempatan ini juga kami dari BPKP juga mengharapkan juga Bapak Camat dan pendamping juga UPK supaya kegiatan transformasi ini mungkin harus benar-benar kita tidak lanjutin sesuai dengan aturan yang dikeluarkan. Pihak BK bersama BKAD ex-MPN itu duduk bersama untuk menyiapkan laporan itu seperti yang disampaikan BK, agar kalau bisa 22 April agar disampaikan ke DPR PKB untuk kita teruskan di review ke Bawaslu. Itu tugas oleh UPK dan BKAD. Kepada para camat dan pendamping kita semua, apa yang harus kita lakukan? Kemudian adalah pertama, kita harap setiap desa di kecamatan harus mengadakan musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu harapan kita kalau bisa PLD atau PD melakukan sedikit sosialisasi, namun menghasilkan pertama kesepakatan dulu, walaupun memang sudah arahan tapi menyepakati bergabung kepada Bundesma ex-PNPN Mandiri. Yang kedua, menentukan 5 orang calon atau anggota perwakilan dari setiap
setiap desa. Pertama, besi sudah pasti. Yang kedua, ketua Kohaput. Yang ketiga, perwakilan warga miskin. Yang keempat, wakil dari kelompok perempuan. Yang kelima, tokoh masyarakat. Itu dipilih atau ditunjuk oleh desa. Orang itu akan menjadi semacam anggota DPR nantinya. Nah, jadi dia tidak akan terbuka, akan menjadi perwakilan desa dalam menentukan setiap keputusan baik itu penyusunan AD, ART yang akan diputuskan di kecamatan nantinya. Apabila kecamatan desa sudah melaksanakan ini, UPK sudah melaksanakan pelaporannya dan sudah preview, tinggal nanti kita temukan di tingkat kecamatan. Karena seluruh aset ex-PMPN akan kita angkat, kita isi di anggaran dasar. Anggaran dasar di kecamatan nanti sambil mungkin di saat itu kita lakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, kira-kira bagaimana langkah tugas setiap unit-unit yang akan kita bentuk nantinya. Mungkin sedikit yang bisa saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Rina. Kan kita harus upayakan data harus tepat. Nah, UPK lama itu harus kita ambil, kita minta data. Kan data ini yang harus kita lakukan, mungkin nanti dibantu oleh teman-teman PD di kecamatan untuk bisa menghasilkan laporannya. Walaupun laporan yang dihasilkan itu tidak balan. Nah, kalau nanti Pak Fahmi minta, pasti minta laporannya neraca pasti sama BPKB, harus balan, harus ada laporan perubahan modal. Karena ada 3 hal yang mungkin dilihat. Nah, ketika yang seperti ini datanya tidak ketemu, ini kan orangnya mendadak di sana. Nah, datanya nggak ada. Nah, itu kita harus mencari proses seperti apapun, kita harus mencari dari pelaku lama untuk mendapatkan data. Itu mendapatkan data ini. Nah, walaupun nanti dalam pembukanya tidak balan, kenapa? Karena ada data yang mungkin tidak mendukung tadi. Itu bisa terjadi. Untuk biayanya sama seperti Pak Manajer tadi, itu memang tidak ada. Ya, satu. Yang kedua, seperti yang Pak Manajer tadi, bagi kecamatan-kecamatan yang eksis, ya setiap akhir tahun itu harus melakukan closing ya. Kan laporan akhir posisi keuangan seperti apa untuk memulai tahun selanjutnya. Ada laporan pertanggungjawaban akhir tahun ya. Nah, untuk sosialisasi ini kita bisa menggunakan momen ini. Yang bagi kecamatan-kecamatan yang belum melakukan MAD itu, yang pada momen ini bisa dilakukan. Biayanya ya, bisa di-set. Biayanya bisa di-set dari hasil dari pendapatan dia selama 1 tahun belakang. Jadi dia harus membuat perencanaan ke depan. Dia salah satunya teman-teman UPK ini kita harus membuat perencanaan setahun ke depan. Jadi rencana pendapatan berapa, rencana biaya berapa. Nah itu sudah bisa, teman-teman sudah bisa masuk itu. Nah, termasuk di dalam pembiayaan ini dimasukkan ada biaya-biaya untuk melakukan MAD ini, pelaksanaan MAD ini, diikutkan ke situ. Artinya kan sosialisasi ini kita menumpang pada saat pelaksanaan MAD untuk hukum, MAD pertanggungjawaban. Karena MAD pertanggungjawaban ada uangnya dari hasil usaha. Nah, kita bisa menumpang di situ untuk MAD sosialisasi. Nah, itu salah satu caranya. Ini yang kedua sebagai Pak Chris tadi dari SPPD yang datang. Itu ya. Terus untuk menyepakati UPK seperti apa? Nah, kita berharap kalau memang UPK ini tidak mau lagi, ini kan persoalan tidak mau lagi. Kalau tidak mau lagi, berarti pada proses ini kita harus menggunakan tenaga dia ataupun kurangnya informasi data terakhir itu harus kita gunakan. Nah, setelah itu baru dilakukan pemilihan. Nah, ini juga ada mekanismenya seperti apa nanti secara hukum ya. Ada perwakilan dari desa, nanti kita lakukan uji kelayakan. Adakah kemampuan sedikit saja dalam pengelolaan keuangan dan segala macam, baru nanti dia dipilih di MAD.
siapa yang terpilih dia akan menjadi pelaksananya. Nah, sebenarnya nggak perlu disepakati untuk melakukan UPK ini. Ya. Kalau memang UPK sekarang lagi akses, nah, itu aja harus dijalani. Yang kalau kita lihat tadi memang tetap pakai pelaku yang lama. Seperti itu kita ditransformasikan aja. Seperti itu. Nah kalau tidak ada baru ada melakukan tahapan seperti tadi. Itu begitu Pak. Terus ada satu lagi jabatannya bisa apakah menentukan. Yang penting yang salah satu yang paling penting adalah bendahara. Bendahara itu kalau bisa ditentukan. Kenapa? Ketika bendahara nanti berubah dia ke sekretaris nggak bisa ada menyajikan pembukuan. Dia nggak akan bisa menyajikan laporan keuangan secara utuh. Yakin saya. Kenapa Pak? Bertahun-tahun saya dengan mereka. Jadi untuk bisa menghasilkan laporan keuangan sulit. Nah, kalau bisa mereka dengan jawaban, mungkin di posisi yang lain ketua dengan ini jadi mungkin bisa saja setelah dilakukan musyawarah. Terus yang kedua harus untuk menyampaikan kembali. Nah ini yang perlu kita pikirkan bahwa pada saat pelaksanaan ada 10 ada suntikan yang ada suntikan dalam polisi yang bisa diberikan ke desa bukan secara menghidupkan uang yang ada posisi uang ada di mana. Nah ini kita masih ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan penagihan ini. Termasuk di dalamnya ya dibentuk tim penyitaan. Betul, kita betul. Setelah ini semua sudah terjadi, kita sudah duduk posisi uang sudah ada di mana. Kalau mereka sudah tahu uangnya ada di sini. Kenapa sekarang macetnya itu perlu kita telusuri. Nah, untuk menagih ini silakan kita bentuk nanti tim penyihatan. Nah, tim penyihatan ini bisa biayai dari hasil yang dia tagih. Tapi saya kaitkan lagi persentasenya berapa, nanti saya lihat lagi buku di mulut berapa persen bisa digunakan untuk penagih ini. Nah, kira-kira ada kita sangka Pak Masjid ini ada enggak haknya. Nah ini ada haknya, cuma persentasenya saya kayaknya betul nanti saya lihat lagi berapa persen bisa dilakukan untuk penagih ini. Misalnya ada utang yang ada uang di luar itu sampai 500 juta misalnya. Total yang bisa ditagih misalnya 300 juta. 300 juta. Berapa persen dari 300 juta ini yang bisa diberikan kepada si penagih? Ada aturan tertulis kita bisa lihat di video seterusnya. Yang nggak ingat lagi berapa persentasenya. Itu kita lihat. Tapi dibolehkan. Saya kira bagus sekali usulan tadi. Ini momen awal, barangkali untuk menghidupkan kembali membuat kegiatan aktivitas di mana. Ini momen awal untuk melakukan menghidupkan kembali seperti ada Pak Kadis tadi. Bertanya kembali karena posisi uangnya ada di mana-mana. Baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dalam PP 11 tahun 2021, Direktur Pengawas Sekretaris Bendahara ditetapkan di dalam PAD. Nah, jadi mungkin kita boleh berkeinginan macam-macam, tapi kalau memang BKAD berkata lain, itulah yang jalan. Jadi kalau memang misi ini dijalankan, tujuannya mungkin harus melalui sosialisasi. Karena keputusan akhir tetap di MAD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk melengkapi pertanyaan dari Pak Idris tadi, alhamdulillah mungkin saat ini bersama kita pun ada unsur dari inspektorat, ada Pak Fahmi, sekretaris. Kami mau Pak sedikit pencerahan kira-kira apa itu audit, apa itu review. Mungkin ajang ini bisa menjadi ajang sosialisasi juga. Mungkin Bapak bersedia Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rais untuk tambahkan mengenai apa itu audit ataupun review. Jadi review secara definisi review itu adalah proses memperoleh keyakinan terbatas dari laporan yang disajikan berdasarkan analisis bukti. Itu secara definisi. Kalau saya gambarkan seperti ini,
Jadi menyo acok kuno yang PPM-nya, yang PPM-nya, bu yang disajikan laporan udah sesuai enggak? Itu review. Anak yang tanya, oh enggak, pengen masihnya sampai produknya. Jadi bisa saja review itu misalnya nanti laporannya udah ada kepada Bupati melalui kepala BPM menyerahkan kepada kami untuk melakukan review. Bisa saja kami mengeluarkan hasil review, anak kamu jangan pun karena semuanya by document. Itu review. Sedangkan audit dia bukan keyakinan terbatas, keyakinan yang memadai, itu bahasa kurangnya. Jadi hopengan kayak alur sampai terus pak, alur duitnya. Tapi kalau review tidak. Jadi kalau untuk yang kita seperti ini sekarang tidak bisa kita lakukan review kalau tidak ada laporan, kan seperti itu. Karena kita mau menjawab bahwa udah sesuai nggak laporan yang disajikan. Berarti Bapak dan Ibu yang pengurus atau pengelola data yang dulu, jadi nggak usah ragu kami akan ini. Karena pun kami sebenarnya dengan kegiatan ini seperti Pak Kadis katakan tadi, baru tahun itu setengah bulan kemarin kalau nggak salah, Forkap kebetulan menjumpai saya dan 2 kali bagaimana kita mensikapi ini. Bahwa ada kewajiban review secara aturan dan diaturkan kepada inspektorat. Tetapi kewajiban itu rupanya antara Mendes dengan Mendagri informasinya tidak sampai ke kami. Kenapa? Karena untuk menyusun program kami itu kami ada namanya kebijakan pengawasan yang harus kami lakukan tahun ini. Jadi yang dikeluarkan oleh Mendagri, kebetulan ini tidak ada, makanya kami akan memprogramkan juga ada pelaksanaan review transformasi ini. Jadi tapi lagi Pak Kadis bilang bahwa pun anak kami minta cara sehingga nanti hasil pembicaraan kami dengan kota tetap ini kita lakukan sehingga transformasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan kata kuncinya yang kita lihat itu adalah sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Bupati bahwa melakukan review laporan perhitungan keseluruhan aset BPM, SPNPM dan data penerima manfaat. Jadi kalau demikian, kalau kami baca dari yang ini, saldo sekarang berapa, saldo akhir SPNPM berapa waktu kita lakukan review menjadi saldo awal hasil transformasi. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya Bapak di laporan itu menggunakan macet dan nggak bisa lagi, ya kalau kami bisa buktikan bahwa macet dan tidak bisa lagi terjadi, kami akan mengatakan itu sesuai karena baik. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Bisa jadi itu orang tua yang kalau Bumdesma, musyawarah biasa, penasehat, pengawas dan pelaksanaan operasional. Nah, MD itu jelas sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam setiap segala hal yang diambil untuk sebuah Bumdesma. Kemudian penasehat posisinya itu secara ex officio dengan kepala desa untuk penasehat. Kemudian pengawas itu dari kalau kita Bumdesma tadi kan disarankan dari ex pengawas PMPM kalau masih ada. Kalau memang tidak ada, berarti bisa dipilih lain sesuai dengan hasil keputusan MAD. Kemudian sedangkan untuk pelaksanaan operasionalnya itu susunannya ada direktur, ada manajer seperti yang saya tampilkan tadi. Itu disarankan, mungkin yang kita sampaikan tadi, kita sarankan menambah yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bagi UPK yang masih berjalan, bagus berjalan, aktif, itu disarankan dari pengelola DPM SPNPM. Sedangkan yang memang sudah bukan beku ya, tapi uang ada dari tapi tidak berjalan, beku ya namanya itu, tidak berjalan, tidak aktif kegiatan usahanya, sementara kelompok penerima manfaat masih ada, itu dievaluasi pengurus UPK-nya. Kan hasilnya tetap bukan dari MAD, makanya secara keseluruhan hasilnya itu tetap keputusan MAD. Nah kemudian terkait dengan mungkin dari Komisi Samudra juga Pak ya, karena ada beberapa dari kelembagaan UPK yang lama itu SK-nya belum diperbaharui. Sebenarnya
menjadi tugasnya pemerintah daerah untuk melakukan prosesnya seperti apa, proses berikutnya, gitu ya. Itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan apa yang harus dilakukan untuk kondisi yang kecamatan seperti demikian. Kemudian mungkin terakhir dari Pak Adi ya, saya coba jawab juga karena juga mungkin saya juga sudah mendapatkan sebenarnya informasi ini. Yang pertama terkait dengan informasi bahwa adanya ada rapat antara Kementerian Desa dengan Komisi 5 DPR RI, dan memang hal yang disampaikan oleh Pak Adi ini ada dibahas di dalam forum tersebut, dalam acara tersebut ada dibahas. Namun informasi yang kami terakhir, video yang beredar di YouTube tersebut memang benar adanya, tapi hasil laporan singkat keputusan rapat pada saat itu tidak mengakomodir penundaan tersebut. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Adi. Mungkin dalam hal ini